Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar وصيوف المختلفات والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلينا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Bersyukur hanya kepada Sang Pemilik kebenaran, bersolawat senantiasa kepada Sang Pejuang kebaikan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ibadah di Masa Corona. Kita sadar bahwa pandemi telah merubah segalanya, termasuk kebiasaan kita dalam beribadah. Kita tahu bahwa virus corona mengancam jiwa manusia. Salah satu cara mencegahnya dengan menghindari kerumunan dan keramaian. Oleh karenanya itu, para alim ulama di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, berfatwa bahwasanya kegiatan keagamaan yang mengandung unsur keramaian sebaiknya sementara ditiadakan. Di bulan Ramadan ini, kegiatan yang lazim kita lakukan seperti sahur on the road, buka bersama, tarawih berjamaah dianjurkan dilakukan di rumah saja. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun bila mana hendak kita laksanakan tapi menjadi kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. 5 waktu berjamaah, bahkan salat Jumat dilakukan di rumah, menggantinya dengan salat zuhur. Dalam kitab fikih dikatakan la yajuzu an yatakhallafa salatal jum'ati illa li khaufin au udhurin. Jangan meninggalkan salat Jumat kecuali ada sebab takut dan sebab udzur. Virus corona mengancam keselamatan jiwa manusia. Apabila dalam satu kebaikan, walaupun itu kewajiban, jika mengandung keburukan, dalam kaidah usul dikatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak keburukan itu lebih utama dibanding melakukan kebaikan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama melarang kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan diri orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dalam kaidah usul juga dikatakan la darara wala dirara, jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan diri orang lain. Apabila kita hendak masuk ke tempat keramaian, salah satunya masjid, maka tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang bisa menularkan penyakit kepada diri kita. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tanpa kita sadari, kitalah yang bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Inilah yang dilarang oleh agama. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3214, dalam hadis riwayat Muslim nomor 4114, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dekat dengan Nabi, dikenal dengan sifat keberaniannya. Sifatnya banyak dimuliakan di dalam Al-Quran, banyak diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika datang keburukan, ia mundur demi kemaslahatan. Allahu Akbar. Anda sahabat Nabi bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan. Sampai saat ini satu huruf pun Al-Quran belum turun karena kemuliaan Anda. Ilmu pengetahuan Anda tidak lebih luas dibanding para alim ulama. Namun dengan angkuh dan sombongnya Anda mengatakan jangan takut corona, takutlah kepada Allah. Sungguh ucapan yang membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Jika dengan virus corona belum menyentuh Anda untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu virus apa lagi yang bisa membuat Anda semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan, dalam kaidah fikih dikatakan al-iftiyatu 'alal imam haramun, melanggar perintah pemimpin adalah haram. Maka yang terbaik saat ini patuhi fatwa para alim ulama, patuhi perintah para pemimpin selagi mengutamakan kemaslahatan umat, sembari kita berusaha dan berdoa semoga wabah virus corona cepat berlalu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.